Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini atas anugerah Tuhan kita masih boleh menikmati hari yang baru. Mari sebelum kita melakukan serangkaian aktivitas, kita mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami supaya hati pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu, saat kita membeli sesuatu, maka yang menjadi fokus pikiran kita adalah apa yang menjadi manfaat atau keuntungan, kerugian yang akan kita dapatkan saat kita membeli satu barang atau saat kita mengerjakan suatu pekerjaan. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang pedagang, apa yang menjadi fokus atau pikiran mereka adalah apa yang akan saya dapatkan atau apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi keuntungan ketika saya berdagang. Rasanya jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada orang yang berdagang dan kemudian memikirkan apa yang menjadi kerugiannya atau apa yang menjadi fokusnya kepada kerugian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita beli, selalu kita akan fokuskan kepada apa sih manfaat yang bisa saya dapatkan, apa sih keuntungan yang bisa saya dapatkan, dan tidak akan mungkin memikirkan kerugian apa yang akan saya dapatkan. Atau ada contoh yang lain lagi, saat kita berteman, mungkin ada kita melihat orang lain ataupun mungkin jangan-jangan diri kita sendiri. Ketika berteman, saya pilih-pilih teman. Kalau sama yang kaya, saya mau berteman. Kenapa? Kalau saya berteman dengan orang kaya, maka saya akan dapat banyak manfaat. Maka saya akan mendapatkan keuntungan ketika saya berteman dengan orang kaya. Mungkin dia bisa traktir saya makan, bisa belikan saya barang ataupun sesuatu dan sebagainya. Tetapi kalau saya berteman dengan orang miskin, yang ada saya malah rugi. Bukan sayanya yang untung, tapi saya yang rugi. Jangan-jangan waktu pergi makan saya yang harus bayar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir soal manfaat, untung dan rugi, ternyata itu bukan hanya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi contoh yang saya sudah sebutkan di atas. Ternyata ketika kita berbicara soal manfaat, keuntungan, rugi, di dalam gereja pun kita menemukan yang demikian. Orang mau melayani Tuhan, tapi tanya dulu manfaatnya apa waktu saya melayani Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya akan dapat banyak keuntungan? Atau jangan-jangan waktu saya melayani Tuhan justru saya akan menjadi rugi? Atau mungkin kita berpikir, saya mau mengasihi Tuhan, tetapi saya harus lihat dulu apa manfaatnya waktu saya mengasihi Tuhan. Apakah ketika saya mengasihi Tuhan, saya akan mendapatkan banyak keuntungan? Atau jangan-jangan waktu saya mengasihi Tuhan, justru saya akan menjadi rugi?
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita patut merenungkan, apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus? Ataukah jangan-jangan di dalam pikiran kita ada pikiran-pikiran yang mendorong kita mengasihi Tuhan karena itu manfaat yang akan kita dapatkan, karena keuntungan yang akan kita dapatkan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sana bangsa Israel diingatkan untuk mereka mengasihi Tuhan, dan perintah mengasihi Tuhan ini adalah perintah yang terutama. Bahwa mengasihi Tuhan itu adalah hal yang harus mereka lakukan. Perintah ini sebagai konsekuensi dari ikatan perjanjian antara Allah dengan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Sehingga ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka harus tahu bahwa ini hal yang mereka harus lakukan, hal yang harus mereka kerjakan sebagai umat pilihan Allah. Di dalam ayat yang pertama dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, dikatakan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan pergi. Bapak Ibu Saudara, perintah ini harus mereka lakukan sebagai sebuah respons akan kasih dan anugerah yang sudah Allah nyatakan di dalam hidup mereka. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, menuju ke sebuah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Namun Bapak Ibu Saudara, perintah ini tidak berfokus kepada apa yang nantinya akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan perintah Tuhan. Bangsa Israel melakukan perintah ini diingatkan supaya mereka bukan berfokus kepada apa yang nantinya mereka akan dapatkan atau apa yang menjadi konsekuensi ketika mereka melakukan perintah Tuhan. Bukan itu yang menjadi utama. Tetap dikatakan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bangsa Israel harus memahami, bangsa Israel harus menyadari bahwa Allah Yahweh adalah Allah satu-satunya, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, sehingga mereka dapat mengenal Allah Yahweh itu sebagai Allah yang benar. Dan ini juga sejalan dengan 10 perintah Tuhan yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah Yahweh adalah Allah satu-satunya, Allah yang benar, yang tentunya berbeda dengan Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa asing. Allah bangsa-bangsa asing itu adalah Allah buatan tangan manusia, sehingga Allah bangsa asing itu tidak dapat mendengarkan, apalagi dapat menyelamatkan umatnya. Tetapi sebaliknya, Allah Yahweh bukan hanya Allah yang dapat mendengar umatnya ketika mereka menyampaikan permohonan, ketika mereka menyampaikan teriakan mereka minta tolong, tetapi juga Allah yang dapat menyelamatkan hidup mereka. Bahkan itu yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan dan menuju kepada tanah perjanjian itu. Perintah ini harus mereka lakukan sebagai wujud kasih mereka kepada Allah yang telah beranugerah di dalam kehidupan umat Israel. Sehingga di dalam ayat yang kelima dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih kepada Allah bukan hanya sekedar sebuah kata-kata belaka, tetapi kasih kepada Allah harus ditunjukkan melalui sikap hidup mereka yang memuliakan Tuhan. Kasih kepada Allah harus terlihat melalui sikap hidup mereka kepada sesama mereka. Sehingga di dalam 10 perintah Tuhan, 2 bagian. Bagian pertama, perintah yang pertama sampai dengan perintah yang ketiga itu mengatur relasi mereka dengan Allah Yahweh. Sedangkan di dalam bagian yang kedua, perintah yang keempat sampai dengan yang ke-10 mengatur relasi mereka dengan sesama mereka.
Sehingga mereka harus sadar, mereka harus menyadari, mereka harus memahami bahwa kasih mereka kepada Allah itu sebagai sebuah ucapan syukur, sebagai sebuah respons mereka akan karya yang sudah Allah nyatakan di dalam hidup mereka. Sehingga yang menjadi fokus mereka, yang menjadi pikiran mereka bukan lagi soal apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan perintah itu. Tetapi hati mereka yang sungguh-sungguh mau mengasihi Allah yang telah menyatakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, janji berkat Tuhan itu akan mengikuti bangsa Israel ketika mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah. Karena ketika mereka tulus mengasihi Allah, maka konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, mereka akan mengalami, mereka akan menikmati janji berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Bukan hanya berkaitan dengan materi, yaitu sebuah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, tetapi juga sebuah kekuatan, kesehatan sehingga mereka bisa beranak cucu, mereka bisa bertambah banyak dan lanjut umur. Juga mereka boleh diberikan kesempatan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sehingga dikatakan supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Saat kita mengasihi Allah dengan tulus, maka yang menjadi pikiran kita, yang menjadi fokus kita bukan lagi apa sih manfaat saya mengasihi Tuhan, apa yang menjadi keuntungan saya ketika saya mengasihi Tuhan. Bukan itu. Tetapi ketika kita mengasihi Allah dengan tulus, maka yang akan menjadi pertanyaan, yang menjadi pikiran dan fokus kita adalah apa yang saya lakukan ini sudahkah menyenangkan hati Tuhan, sudahkah memuliakan Tuhan? Apa yang saya lakukan ini sudahkah jadi berkat bagi orang lain? Apa yang saya lakukan ini sudahkah memperlihatkan Tuhan di dalam kehidupan saya? Ataukah belum? Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, ketika kita sungguh-sungguh tulus mengasihi Dia, maka sebagai suami kita akan mengasihi istri. Sebagai istri kita akan menghormati suami kita. Sebagai anak-anak kita akan menghormati orang tua kita, mengasihi mereka. Sebagai orang tua kita akan sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengasihi Allah dengan tulus, maka tidak ada lagi dendam dan amarah di dalam hati kita. Kita tidak akan menyimpan setiap kesalahan orang di dalam hati kita, tetapi kita akan mampu mengampuni mereka yang mungkin telah mengecewakan kita, mereka yang mungkin telah menyakiti hati kita. Ketika kita mengasihi Allah dengan tulus, kita tidak akan menjelekkan orang lain, kita tidak akan memfitnah orang lain, kita tidak akan berkata bohong kepada orang lain, kita tidak bersikap munafik terhadap orang lain, tetapi kita akan bersikap jujur dan adil demi sebuah kebenaran. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, ketika kita tulus mengasihi Allah, maka kita akan setia melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu bukan untuk pamer, saya majelis, saya pengurus, saya aktivis, bukan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan tulus, kita bukan pamer jabatan, tetapi kita bertanggung jawab melakukan setiap apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita bertanggung jawab dengan setiap pelayanan yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan, sekalipun mungkin orang-orang lain membenci kita ketika kita melayani, bukan itu yang menjadi fokus utama kita. Dan itu bukan menjadi halangan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Bukan itu. Tetapi kita akan sungguh-sungguh tetap setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, karena Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Semua yang kita lakukan sebagai respons ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita.
yang telah menyatakan kebaikan demi kebaikannya di dalam hidup kita. Maukah Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah dengan tulus, dengan setia? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan dan juga mengingatkan setiap kami anak-anak Tuhan. Ampuni kami karena di dalam kehidupan ini seringkali kami memikirkan apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi keuntungan kami ketika kami mengasihi Tuhan. Tetapi firman-Mu boleh kembali membuka hati dan pikiran kami supaya ketika kami mengasihi Tuhan, kami bukan berfokus kepada apa yang akan kami dapatkan, tetapi justru kami melihat bahwa apa yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, sudahkah itu menyenangkan hati Tuhan, sudahkah itu memuliakan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mohon anugerah-Mu Tuhan untuk memimpin perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan di dalam waktu-waktu kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang akan terus membimbing dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.